Selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai apa? Mengenai seseorang yang punya rasa bersalah besar dan cemas karena kamu cuekin. Oke, karena dia pernah buat salah, terus akhirnya apa? Kamu cuekin, dan dia sekarang lagi khawatir. Pembacaan ini sifatnya umum ya teman-teman, jadi aku cuman ambil case dari klien aja. Jadi sekarang ada klienku yang cuekin lah, intinya cuekin, dan ini sifatnya umum ya teman-teman. Aku tidak membahas klienku, tapi aku membahas untuk bacaan umum karena untuk bacaan betia sudah selesai. Oke, tapi aku cuma ambil temanya aja karena malas mikir. Oke, sekarang kita ambil sama-sama. Bayangkan orang yang memang kamu lagi cuekin sekarang ya, karena kamu udah sakit hati, kamu merasa tidak dihargain ya. Silahkan kalian lihat di sini. Aku akan ambil beberapa kartu. 1, 2, 3. Oke. Energinya ada rasa kecewa yang besar dari kamu ya, karena kamu mungkin ya, kamu tuh punya perasaan yang serius sama dia, tapi ternyata di sini dianya kayaknya menyepelekan ya, menyepelekan sehingga apa? Sekarang yang kamu dapatkan entah itu kamu merasa apatis atau kamu merasa seperti tidak dihargai sampai kamu cuekin. Oke, kamu cuekin, dan sakit hati kamu tuh kayaknya karena dicuekin sama dia, gitu ya. Nah, kita akan masukin di sini teman-teman. Kita akan lihat untuk orang yang memang menurut kamu tidak menghargai kamu. Kita lihat energinya dia. Aku melihat kayak gini. Seketika ketika kamu mencuekin dia ya, kamu nggak peduli sama dia, dia tuh kayak ke flashback, dia kayak mikir, dia baru kayak nyadarin gitu, oh kamu tuh baik, dia tuh butuh kamu, dia menggantungkan kamu. Dari sekian banyak yang mensupport dia, cuman kamu ya. Sekarang ini posisinya dia sedang merenung. Ada kartu Nine of Cups ya. Kalau misalnya kamu cuekin dia, dia nggak bisa maksa kamu untuk kamu balas chatnya atau kamu ngomong sama dia. Tapi intinya gini sih, aku ngelihat kayak ada rasa sakit yang besar sama kamu. Dan di sini sepertinya dia kayak menyadari ya. Aku ngelihatnya kayak menyadari. Lebih komplitnya aku akan bacakan di sini teman-teman, apa yang sebenarnya dia rasakan sekarang ini. Karena kamu udah mulai mau melepaskan atau cuekin dia. Bingung. Buat kamu di sini yang pernah membantu dia dalam hal keuangan atau dalam hal support apapun, di sini yang pasti dia jelas kebingungan. Wah, donatur gue udah mau selesai nih, udah mau habis gitu kan. Udah expire nih, donatur gue udah sakit hati nih karena tidak diperlakukan yang baik sama apa? Yang membutuhkan investor, ibaratnya kayak startupnya nih nggak menghargai investornya gitu ya. Nah, kamu tuh investornya. Nah, di sini kalau saya lihat ada kartu Page of Pentacles. Kayak gimana ya, teman-teman? Aku merasakan adanya ketergantungan yang besar. Ketergantungan yang besar di sini itu lebih kayak menunjukkan bahwa dia memang membutuhkan kamu. Dalam arti, ya ini tadi. Kalau kamu tanyakan adakah cinta tulus? Kita lihat di sini ya, apakah memang sebetulnya ada cinta tulus atau dia cuma khawatir karena kamu cuekin dia, terus kebutuhan dia tidak terpenuhi. Jadi dia lebih cinta tulus atau lebih ke materi sama kamu. Menurut dia, kalau cinta tulus itu butuh perjuangan, butuh materi ya. Jadi orang ini itu bisa dibilang cinta selama dia bisa memenuhi kebutuhan kamu, dan dia sendiri juga apa ya, kalau dibilang intinya gini, hatinya dia tuh nggak bisa memberikan cinta sementara dia tuh juga harus berusaha. Apakah di sini ada materi? Ya, sebetulnya memang membutuhkan itu. Cinta tuh realistis teman-teman ya. Kamu lihatlah kayak artis Iris Bella, tiba-tiba dia sama pengusaha. Ya, materi itu penting buat cinta. Kalau cuman apalagi kamu wanita, kamu bekerja misalnya ya, atau kamu pria lah, kamu bekerja, terus
Kamu cuma membutuhkan dia, tapi dia tidak merasa membutuhkan kamu. Tapi kamu bantuin dia, sakit kan? Aku tadi sempet kayak gimana ya, ada gitu loh klienku tuh yang memang temanya tuh seperti ini, tapi bacaan sama dia sudah selesai, cuman saya ambil temanya. Ya sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan bagaimana bentuk pengorbanan orang. Cinta itu realistis, cinta itu butuh modal. Oke? Terus apa yang dirasakan dia? Ada kartu Queen of Cups, ada kartu Seven of Cups. Gimana ya teman-teman kalau aku memasuki pikiran dari orang ini? Dia tuh membutuhkan kamu tuh memang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi impian dia, gitu loh. Kalau misalnya ada kebutuhan atau apa ya, secara emosi ya kamu tuh yang bisa menyembuhkan. Dan yang aku lihat ada kartu Four of Cups. Dia merasakan kayak ada rasa kecewa karena mungkin dia tidak bisa membahagiakan kamu juga ya, sampai kamu sekecewa itu. Dia ngerasa di sini kayak sebel ya, sebel juga, kenapa sih kondisi aku tuh kayak begini gitu. Jadi kesannya kayak dia mungkin membutuhkan kamu, tapi emang betul itu yang dibutuhkan. Dan sekarang dengan diamnya kamu, akibatnya adalah di sini dia kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau berbuat apa juga mungkin, ibaratnya apa ya, ibaratnya dia tuh kayak baru ngeh gitu loh, baru sadar bahwa oke, aku salah, aku kayak merasa nggak enak banget nih sama kamu ya kan. Dan dia cukup merenungi ini. Sekarang aku akan lihatkan bagaimana kekhawatiran dia karena kamu mulai cuekin dia ya. Ini kita masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Jujur teman-teman, aku nggak konsen gara-gara apa, nge-war Harry Potter buat anakku. Dia suka kan penyihir gitu, tontonan itu kayak penyihir gitu loh. Ada yang punya anak kelas berapa guys? Nah di sini aku merasakan yang dia khawatirkan dari dia kehilangan support ya, kehilangan support, sama seperti aku bilang di atas nih, kartu Two of Pentacles keluar 2 kali. Artinya apa? Energi ini ya, kartu Two of Pentacles berarti adalah sesuatu yang dikhawatirkan utama. Kecewa kan? Nah, nggak apa-apa kalau kecewa. Berarti kan kamu di sini tuh dibutuhkan orang lain. Berarti orang lain tuh dekat sama kamu ya karena dia ada kebutuhannya. Ya nggak salah dengan itu, cuman ya kalian kedepannya harus hati-hati. Yang kedua, ada kartu The Fool. The Fool itu menunjukkan ketika energi kamu mulai lepas dari dia, maka dia di sini merasakan adanya resiko. Ya, merasakan adanya resiko. Ibaratnya kayak rumah nggak ada fondasinya, suatu saat bisa ambruk. Itu yang dikhawatirkan. Yang ketiga, nah baru namanya empatinya baru jalan ya. Saya sepertinya melihat orang ini itu sudah terbiasa kayak dia seakan-akan dibutuhkan. Makanya di sini biasa kalau orang kayak disembah-sembah tuh gede kepala gitu. Oh, semarah-marahnya dia masih butuh aku gitu kan. Tapi kan belum tentu teman-teman, ya kan? Kamu juga merasa kayak ya aku baik sama kamu ya karena memang aku punya rasa sama kamu. Tapi ketika dia ke kamu, dia merasa kamu tuh nyembah-nyembah. Makanya ketika kamu di sini mau pergi karena kamu sakit hati, karena kamu sudah memberikan cinta yang besar sama orang ini, makanya di sini dia baru nyadar. Oh ternyata ketika kamu sudah cuekin dia baru kerasa gitu loh. Selama ini kan kayak biasa dia tuh kayak merasa santai aja. Toh nanti juga balik lagi. Toh nanti juga ini lagi. Kayak gitu. Karena kamu juga terlalu lemah. Ya, Ace of Swords. Dalam pikirannya dia tuh ngelihat dari sisi yang lain. Oh, kira-kira
ada pemicunya nih. Kok dia tiba-tiba bisa bisa tiba-tiba kayak kuat ya meninggalkan aku, bisa tanpa aku, berarti memang ada pemicunya. Di sini dia baru berpikir. Dan aku akan buka satu lagi untuk melengkapi. Di sini saya melihat dia terblok secara pikiran. Jadi kalau kamu misalnya lagi marah besar, dianya juga ikut pusing gitu loh. Dia tuh make sure kamu itu nggak ninggalin dia lah. Bahkan mungkin akan diberikan namanya bujuk rayu. Nah teman-teman, sekarang aku ingin lihat nih, kalau dari semesta sebenarnya hubungannya sehat atau enggak sih? Saya bacain dulu ya. Kalau misalnya kamu tidak meninggalkan dia, ternyata kamu cuman gertak sambal aja lah, kamu nggak ninggalin dia, apa ada perubahan? Aku akan buka 5 kartu. Nanti kita akan komparasi dengan kartu yang lain ya teman-teman. Misalnya kalau kamu stay sama dia, ya komunikasinya lancar, ya kamu kembali lagi kayak dulu. Aku melihatnya di sini, ketika kamu kembali ya sama dia, apakah sifatnya dia di sini berubah seketika? Aku bilang enggak. Kamu akan melewati lagi namanya masalah komunikasi, kamu akan melewati lagi namanya overthinking, kamu pengen pergi, nanti dirayu lagi. Jadi polanya akan berputar seperti itu. But kalau seandainya kamu pergi dari dia, kita lihat ya. Aku tuh capek nge-war teman-teman. Long short story tuh capek nge-war Harry Potter tuh loh. Capek. Ada kartu Knight of Swords nih, lagi-lagi ya. Misalnya kamu tegas ngomong sama dia, kartunya bisa kembar loh. Ya, atas sama bawah Knight of Swords. Misalnya nih, kamu memutuskan untuk tidak komunikasi. Tadi kan komunikasi, sekarang tidak komunikasi. Ya, kita lihat di sini. Apa yang terjadi sama kamu? Saya ngelihatnya ada ketenangan. Karena kita bicara Nine of Pentacles itu, kalau seseorang membutuhkan kamu karena dia butuh, maka kebutuhan kamu tuh akan kembali ke kamu. Dalam arti mungkin ya, kalau selama ini kamu pusing mikirin dia, kamu akan mendapatkan ketenangan. Paham ya? Ada ketenangan di sini. Lalu apalagi Kamela? Ya, hidup kamu itu kedepannya lebih maju. Kenapa? Karena kamu fokus sama diri kamu. Kamu udah kayak ngilangin beban. Ya, beban dari atau secara mental kamu sudah tersembuhkan lah. Karena mungkin selama kamu bersama dengan dia, yang dia tidak menghargai kamu, duniamu tuh hanya untuk dia, hanya dia, hanya dia. Tapi dia nggak pernah buat kamu, buat kamu, buat kamu. Kalau misalnya pernah, paling cuma omongan doang, tapi kenyataannya nggak kayak begitu. Ya. Jadi di sini saya melihatnya kamu akan lebih fokus dengan diri kamu. Ada kartu King of Swords. Saya melihatnya kamu akan kuat secara mental, kamu akan sembuh secara mental, dan kamu akan lebih bijak lagi ke depannya dalam mencari pasangan ya. Dalam berkenalan dengan seseorang, kamu udah lebih jago lah untuk memfilternya. Dan apakah akan ada kemungkinan komunikasi baru dengan orang lain? Ini jawabannya ada. Intinya kamu bisa kok. Mau sendiri, terserah kamu. Kalau kamu merasa cukup, oh aku sudah pernah menikah dan aku udah gak mau menikah lagi gitu kan, aku cukup punya pacar atau pacaran aja, akan ada orang baru. Tapi kalau kamu mau sendiri juga, kamu lebih bagus. Kenapa? Karena kamu akan terselamatkan dari energi yang mungkin kalau aku mau bilang, kamu dimanipulasi kali ya sama orang ini, karena memang kamu kecintaan sama dia gitu loh. Dia tahu nih momen kamu cinta sama dia. Kadang-kadang kan kalau misalnya kamu jadi cowok nih, punya cewek, kamu punya cewek yang modelannya kayak manja-manja nyebelin gitu, kan dia pengen kayak disembah-sembah kan. Nah, kalau kamu wanita, cowok ini juga sama kayak cewek tadi, gede kepala gitu loh, mau disembah-sembah, mau dipuja-puja, atau mungkin merasa dibutuhkan.
Sekarang gini teman-teman, aku cuman berpikir ya, kalau memang cintanya bagus, maka hal-hal yang seperti ini tidak mungkin akan terjadi. Katanya kalau misalnya cinta itu kan harus sama-sama mengendalikan ego. Memang kalau misalnya orang pacaran itu pasti ada berantem-berantemnya, itu wajar. Cuman kalau berantemnya gara-gara ya masalahnya karena kamu terlalu effort sama dia, tapi dia ternyata tidak memberikan effort sama kamu, itu nggak akan kerasa sampai orangnya benar-benar pergi. Dan aku harap begini teman-teman, kita tuh kan sudah banyak melalui banyak hal ya, sampai kamu sekarang nyawa kamu masih ada nih nonton videoku sekarang. Aku sih kayak berharap kamu tuh harus membuat sebuah perubahan supaya kayak nggak diremehin gitu loh. Bukan hanya dalam masalah cinta, tapi dalam masalah bagaimana kamu juga bersosialisasi. Kalau kita lihat di sini, ya mungkin kamu baru mendapatkan ilham, mungkin kamu baru tersadarkan gitu, ya kan? Nah jujur aja teman-teman, aku nggak suka kalau ngelihat satu hubungan tuh tidak berimbang. Ibaratnya kamu care sama dia, tapi dia nggak care sama kamu. Dunianya kamu itu dunianya dia, tapi dunianya belum tentu hanya kamu doang. Mungkin dia lebih dunianya hanya dunianya sendiri, ya kan? Kamu cuma disisain seperempat. Cuman kalau dia mungkin ada butuh apa cepet gitu hubungin kamu. Itu namanya orang tidak ada empatinya. Dan cinta itu harus pakai empati. Oke? Semoga kamu nggak bosan ya, karena aku nggak buka-buka kartu di sini. Kita lihat lagi ke depannya seperti apa ya teman-teman. Kira-kira langkah apa yang dia lakukan? Jujur, di sini kamu kalau misalnya aku boleh bilang, di sini akan ada putus sebuah energi soulmate. Kalau kamu diemin terus ya, akan putus namanya energi soulmate. Nah, tapi hambatannya adalah orang ini akan membombing dengan telepon-telepon kamu, chat-chat kamu, goda-godain kamu, kirimin gambar atau mengingatkan sebuah memori. Dia selalu ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu. Dia kan coba untuk godain kamu sih. Ya sekarang kamu mau bagaimana? Kamu mau terdistraksi dengan dia, tapi dia akan melakukan pola yang sama, atau mungkin kamu tegas, kamu bilang sama dia, udah kita selesai dulu, ya kan? Kamu berpikir dulu dan biarkan aku berpikir. Karena butuh apa teman-teman? Kamu butuh tegas supaya kamu nggak selalu cuma dibuat cuma dibuat kalau dia lagi butuh aja. Jadi so far sih dia akan seperti yang kulihat tadi ya. Dia di sini bakalan nggak imbang lah hidupnya tanpa kamu, jelas itu. Kemungkinan yang terjadi, yang dia rasakan apalagi, kita akan lihat ya sebelum aku tutup pembacaannya. Dia kena mental, bakalan sering nangis di malam hari, bakal banyak sekali penyesalan. Terus mungkin ya dia mencoba untuk curhat, entah curhat itu sama keluarganya, curhat sama teman dekatnya. Dan the kartu King of Pentacles sebetulnya yang aku bilang adalah dia baru mau bergerak untuk membuktikan. Kalau dibilang apakah dia sedih karena putus dan kamu cuekin? Yes, sangat sedih. Tapi teman-teman, yang aku bisa kasih tahu sama kamu ya, orang ini kelihatannya akan makin putus asa dengan langkah dan tujuannya.
Itu sih, karena kita punya kartu death, bisa aja nanti dia, mohon maaf ya, sakit, atau tiba-tiba menghilang, atau tiba-tiba ya kamu dengar kabar yang gak enak lah, ada apa gitu. Mungkin sakit keras, aku nggak bisa bilang dia kek gitu, enggak ya, tapi bisa aja sih kesehatannya kurang bagus. Dan tambah-tambah lagi ya kena 3 aspek ini, mungkin aspek keluarga, aspek keuangan, aspek tindakan, terus kena mental juga, jadinya kayak nggak ada perkembangan aja, selesai. Karena kamu sudah terlalu banyak untuk apa ya, meluangkan waktu kamu buat orang ini gitu. Nah, buat kamu yang masalahnya sama ya, kali ini aku nggak akan bukakan inisialnya, silahkan kalian pikir sendiri orangnya siapa. Aku cuman bisa bilang sama kamu, bijaklah, karena hubungan cinta itu tidak harusnya memanfaatkan. Kamu jangan menyalahkan siapapun. Kalau misalnya kamu mau pergi atau kamu berat, kamu tuh harus ingat effortnya dia apa, dan vs dengan effort yang kamu lakukan. Kalau misalnya lebih banyak effort kamu, nggak ada hambatan buat kamu ninggalin, toh kamu masih sehat, paling cuma nggak punya status pacaran doang, gitu kan? Ya udah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian suka. See you next, see you, I love you. Bye bye.